Definisi pengelolaan pendidikan menurut para ahli. Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Administrasi merupakan keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Mengapa harus ada administrasi di dalam pendidikan? Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan pembangunan yang terjadi pada tingkat lokal, regional maupun global, sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola dan juga mengatur berbagai tuntutan yang ada, guna kepentingan pembangunan itu sendiri atau guna kelanjutan dari pembangunan yang berkesinambungan. Produk atau hasil dalam pembangunan pendidikan memerlukan penataan dan penggunaan yang memadai sesuai dengan kaidah-kaidah administrasi yang telah teruji keberhasilannya. Pendidikan dan lembaga pendidikan memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat merebut persaingan yang sehat. Fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Yang pertama, membuat keputusan. Yang kedua, merencanakan. Yang ketiga, mengorganisasikan. Yang keempat, mengkomunikasikan. Yang kelima, mengkoordinasikan. Yang keenam, mengawasi serta menilai. Pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, ada pendekatan organisasi klasik. Pendekatan ini sering disebut juga dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep dari gerakan ini adalah orang dapat juga bekerja layaknya sebagai mesin. Yang kedua, ada pendekatan hubungan manusia. Pendekatan ini merupakan gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett, yang percaya bahwa masalah yang mendasar dalam semua organisasi adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan harmonis, walaupun terjadi konflik. Menurut Mary Follett, konflik tersebut merupakan suatu proses yang normal bagi pengembangan hal yang mengakibatkan terjadinya konflik itu. Dan yang ketiga, ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dan struktur formal dan menambahkannya dengan proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester Barnard yang menyimpulkan bahwa kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Konsep-konsep struktur yang dianggap penting adalah individu, sistem kerjasama, organisasi formal yang kompleks, dan juga organisasi informal. Konsep-konsep dinamis yang penting menurut Barnard adalah kerelaan, kerjasama, komunikasi, otoritas, proses keputusan, dan keseimbangan dinamik. Permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, ada sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah suatu upaya untuk memberikan kepercayaan kepada daerah dalam mengelola sistem pendidikan yang berada di daerah tersebut dalam rangka untuk pengembangan sumber daya manusia yang bervariasi untuk kepentingan pembangunan pendidikan dan juga pembangunan nasional secara menyeluruh. Yang kedua, penerapan otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang mempercayakan sepenuhnya kepada perguruan tinggi untuk dapat mengelola dan mengembangkannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi perguruan tinggi tersebut dan daerah masing-masing di mana perguruan tinggi itu berada. Setiap perguruan tinggi akan diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas untuk dapat mengelola proses pendidikan dengan segala aspek yang ada di dalamnya. Yang ketiga, profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan.
Supaya tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pendidikan nasional dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan mengejar berbagai ketinggalan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, sehingga pada akhirnya bangsa Indonesia dapat bersaing secara sehat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang keempat, kendali mutu pendidikan nasional. Mutu proses pengajaran sangat dipengaruhi oleh perilaku guru dalam hal yang pertama, menyusun desain instruksional. Yang kedua, menguasai berbagai macam metode mengajar dan mampu menerapkan metode tersebut dengan kegiatan siswa di dalam kelas. Yang ketiga, berinteraksi dengan siswa untuk menumbuhkan dan membangkitkan motivasi belajar yang menyenangkan. Yang keempat, menguasai bahan dan menggunakan berbagai macam sumber belajar untuk membangkitkan kegiatan belajar aktif. Yang kelima, mengenal perbedaan individual setiap siswa. Dan yang keenam, memilih proses dan hasil belajar, memberikan umpan balik, dan juga mampu merancang program belajar remedial.